kitab ini adalah merupakan salah satu kitab di mana prinsip-prinsip orang yang menuntut ilmu dari salafun as-sulih yang pada akhirnya diberikan keberkahan oleh Allah ilmu yang dia dapat. Oleh karena itu mungkin tidak banyak setiap kita ngaji tambahannya, tapi yang terpenting adalah pemahaman. Dengan pemahaman kita akan bisa aplikasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakadha yanbaghi ayyushawira fi kulli amrin. Ini ya. Wa hakadha lan hiya kaya mengkono tingkai wahid. Yang dimaksud ini adalah kemarin qala inna wahidan min thalabatil ilmi syawarani fi thalabil ilmi wa kana azama 'ala dhihabi ila Bukhara li thalabil ilmi. Jadi tingkai perilaku wahid seseorang yang kemarin coba kita buka kembali. Wahid ini seseorang ini ketika mau berangkat mondok menuntut ilmu ke negara Bukhara. Ini minta pendapat, saran, musyawarah, kan gitu bahasanya, musyawarah dengan Imam Muhammad bin Abi Sulaiman. Jadi artinya memang beliaunya Imam Muhammad bin Abi Sulaiman ini benar-benar ulama yang menjadi rujukan. Sampai orang yang mau berangkat mondok saja sowan mohon saran pendapatnya bagaimana tentang niat dia mau berangkat mondok thalabul ilmi ke Bukhara. Nah ini. Makanya wahakadha lan hiya kaya mengkono tingkai wahid perilaku orang tersebut yang bagi sayukjo lebih baik prayoga. Apa sing prayoga, apa sing sayukjo? Ayyusyawira yen to rembukan, yen to njaluk pendapat, yen to njaluk saran sapa wong Islam fi kulli amrin
ing dalem saben-saben perkara. Artinya perilaku wahid tadi itu mencerminkan bahwa sebaiknya sayukjo banget, prayoga banget kanggone wong muslim setiap ada masalah itu bermusyawarah, minta pendapat, minta saran kepada yang lain, terutama kepada yang lebih paham. Kalau tadi santri mau mondok saja itu sowan ke kiai, ke ulama Muhammad bin Sulaiman, bagaimana tentang rencana niat mau berangkat ngaji mondok. Nah, apalagi ini terkait dengan persoalan-persoalan orang muslim, mestinya harus juga dimusyawarahkan, dimintakan pendapat, mintakan saran. Paham ya? Jadi baik. Ini saya teringat tadi sekitar jam 7:30 ada tamu silaturahim, dan itu santri dari Insanul Iman. 2 santri yang intinya soan menyampaikan niatnya dan juga mohon saran dan doanya. Pertama terkait dengan dia mau pindah, mohon pamit karena sudah tidak di Insanul Iman lagi, dia mau ke Yanbu'. Nah itu sesungguhnya santri begitu, karena dengan apalagi dengan kiai, dengan gurunya mohon saran dan doanya, karena dengan mohon seperti itu kiai atau guru atau siapapun hatinya ini mendorong, mengantar, mengawal dengan doa. Semoga barokah, manfaat, hasil sukses apa yang dicita-citakan. Nah itu. Kemudian persoalan mohon maaf, kemudian menyampaikan terima kasih karena selama dia nyantri di sini mungkin ada kesalahan dan sebagainya. Permohonan maaf tersebut itu untuk penyempurna, karena memang sudah terkait dalam beberapa waktu, beberapa tahun di sini memang secara komunikasi, interaksi pasti pernah terjadi kesalahan ataupun kekurangannya. Kemudian merasa berterima kasih karena diterima sebagai santri di sini, itu pun juga sebagai pelengkap. Tapi yang terpenting adalah bagaimana tentang mohon saran, mohon pendapat dan doanya, doa restunya terkait dengan dia mau melanjutkan thalabul ilmi. Nah ini sangat penting sekali untuk santri terkait dengan keberkahan yang memang sangat dibutuhkan dalam hidup ini. Termasuk juga apakah itu melanjutkan kemana atau bekerja atau apapun, itu santri sangat bukan hanya sekedar perlu, tetapi wajib dilakukan karena terkait dengan keberkahan ilmu yang selama dia mondok, dan bahkan keberkahan ilmu yang selanjutnya. Apalagi terkait dengan setelah selesai nyantri, kemudian apakah itu mau bekerja, apakah mau itu berkeluarga dan sebagainya, ini sangat doa
dari kiai, dari guru, ini penting sekali, dibutuhkan sekali oleh santri. Nah ini. Jadi ini kan memang benar perilaku orang-orang salafun saleh dulu ketika dia nyanti adab, tata krama, sopan santun memang seperti itu. Fa innallaha amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati fil umuri walam yakun ahadun afdala minhu wa ma'a dzalika umira bil musyawarah fa innallaha mongko temen setuhune Allah Ta'ala maha luhur Allah iku amara wus perintah sapa Allah rasulahu ing utusane Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah memerintahkan kepada Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam salam muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allahu Allah alaihi ing atase Rasulullah wa sallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ing Rasul. Perintai Allah, Allah sudah memerintahkan kepada Rasulnya, yang dimaksud ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya bil musyawarati kelawan musyawarah, kelawan rembukan fil umuri ing dalam piro-piro perkara. Jadi pada persoalan-persoalan yang ada, pada semua persoalan orang muslim itu mestinya harus dimusyawarahkan. Ini merupakan dawuh Allah, perintah Allah kepada Rasulnya. Walam yakun lan ing khale ora ana sapa ahadun wong suwiji ora ana iku afdhana luweh pinter sapa ahad minhu tinimbang Rasulullah. Rasulullah saja itu diperintah oleh Allah untuk bermusyawarah terkait dengan semua persoalan-persoalan muslim, persoalan hidupnya, persoalan muslim. Apalagi pribadi-pribadi kita. Yang tidak mungkin akan melebihi kemampuan Rasulullah. Nah, mestinya harus juga bermusyawarah. Karena dengan bermusyawarah itu pasti ada di antara yang musyawarah itu lebih menguasai masalah. Akan menemukan jalan keluar dan titik temu. Wa ma'a dzalika wa dzalika lan sumertane mengkono lam yakun afdhana minhu umira den perintah ake
apa bil musyawarati kelawan rembugan musyawarah. Nah, hal seperti itu memang diperintahkan kepada kita untuk bermusyawarah. Makanya ada yang tingkat nasional, negara, ada lembaga yang memang lembaga itu wadah dari orang-orang yang mewakili dari rakyat dalam hal bermusyawarah untuk menentukan persoalan-persoalan bangsa. Dewan Permusyawaratan Rakyat, wakil-wakil rakyat. Tetapi ya inilah manusia, kadang-kadang kalau sudah dibuat lembaga seperti ini, maka nuansa yang ada di situ nuansa politis. Maksudnya nuansa politis bagaimana? Ada kepentingan-kepentingan yang lain yang memang masuk di dalam persoalan banyak orang. Nah, ini terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan penghidupan, terkait dengan fasilitas-fasilitas hidup dan sebagainya. Ini yang menjadikan kemudian orang ada kepentingan pribadi yang masuk. Mestinya sebuah lembaga yang merupakan perwakilan rakyat adalah benar-benar nasib kondisi yang dialami oleh rakyat itu betul-betul tercermin di situ. Dengan harapan mengupayakan bagaimana rakyat yang menghadapi persoalan-persoalan hidup tentang nasib apapun itu benar-benar terasa di situ, sehingga berjuang benar-benar untuk lebih mensejahterakan rakyat. Nah, ini ya, kalian lebih mengerti tentang bagaimana sekarang apalagi dunia medsos. Jadi ilmu memang digelar, siapapun cepat kalau memang tanggap, paham tentang situasi yang ada, dan juga harus punya filter. Kadang-kadang medsos pun juga menjebak cara berpikir orang yang semestinya lebih dewasa menjadi kerdil dan sebagainya. Itu persoalan yang lain. Tetapi dengan teknologi seperti ini mestinya orang akan lebih cepat untuk menerima informasi. Tetapi memang harus kembali lagi ke kita sendiri. Kita harus pakai nalar, pakai akal, tidak pakai emosional. Kalau pakai emosional cepat termakan hoax, masalah yang memang benar-benar membahayakan dalam hidup. Tetapi jangan dipelintir orang-orang yang memang posisinya sebagai wakil rakyat. Rakyat kepingin makan enak, sudah kamu cukup diem saja. Aku wakilmu. Makan enak tak wakili cukup ya. Makan enak, mobilnya bagus, aku yang makili. Rumah bagus, luas, gaji tinggi, aku yang makili. Kan aku wakilmu toh, kan gitu toh. Jadi gak usah meri, gak usah iri. Tak wakili kabeh, itu wakil rakyat. Nah, kalau sudah seperti ini, ya rakyat selalu dibodohi dan bodohi. Tapi kalimat itu kan tidak salah kalau memang kalimatnya nuansanya politis, kan begitu. Nah, persoalan kenapa kok saya jadi, karena dipilih oleh rakyat. Itu kan nanti hitung-hitungannya 5 tahun yang akan datang, kan begitu. Karena apapun sudah
mau tidak mau, ya kondisi ini dirasakan, dialami. Walaupun dulu memang dengan cara-cara licik, ngasih duit, memobilisasi massa dengan janji-janji, nah seperti itu. Jadi bedone dengan pil KB ya toh, terbalik. KB itu lali dadi kan ngono toh, tapi nak DPR dadi lali kan ngono toh. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'a dzalika umira bil musyawarati. Lan sertane mengkono-mengkono lam yakun ahadun afdhana minhu. Ora ana wong iku sing luwih pinter tinimbang Rasulullah. Nah, itu. Makanya umira bil musyawarati, dan perintahake apa kelawan tumindak musyawarah. Wa syawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Itu memang karakter yang semestinya ada di kita orang-orang muslim. Segala sesuatu dimusyawarahkan dan bermusyawarah terhadap persoalan-persoalan kalian. Ini bermusyawarah. Makanya kalau yang namanya musyawarah itu ya hasilnya suara terbanyak. Tapi kadang-kadang ini akan menjadi persoalan baru, settingan dan sebagainya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah suara-suara semu, karena memang sudah settingan. Padahal harapannya tidak seperti itu. Lah itulah politisir. Jadi mempolitisir masalah-masalah karena ada kepentingan di balik itu, kepentingan pribadi, walaupun yang nantinya pada akhirnya untuk kepentingan lebih besar, kepentingan jamaah. Nah, oleh karena itu ini harus dibudayakan di pesantren. Alhamdulillah semua masalah diselesaikan dengan cara musyawarah. Jadi itulah mestinya karakter yang harus dibudayakan di pesantren, bermusyawarah. Wa kana yushawiru ashabahu fi jami'il umuri hatta hawaijal baiti wa kana lan ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku yusyawiru rembukan musyawarah sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashabahu ing pira-pira sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jami'il umuri ing dalam sekabiane pira-pira perkara hatta khawaijal baiti
sehingga pira-pira kebutuhane ngomah. Jadi Rasulullah itu selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Semua masalah, kabeh perkara, sampai urusan rumah. Jadi bahasanya dimusyawarkan kan begini. Bukan itu urusanku rumah. Urusanku kemudian tidak perlu dimusyawarahkan. Tidak perlu dimintakan pendapat. Nah, musyawarah intinya kan minta pendapat kan begitu toh. Nah, Rasul sampai begitu. Pantes pora, apik pora. Rasulullah kok. Ya mestinya semuanya kan illa wahyu yuha. Itu saja diperintah oleh Allah untuk bermusyawarah. Minta pendapat. Gimana para sahabat? Nah kan begitu toh. Nah, para sahabat begitu. Sampai masalah rumah tangga, urusan rumah itu dimintakan pendapat, saran para sahabatnya. Nah, kadang-kadang kita yang merasa sok pinter, sok menguasai, wis apa-apa tanpa nganggo musyawarah, ditandangi dhewe, jebrat, ternyata salah, apalagi itu urusan orang banyak. Lah ini loh kadang-kadang. Urusan pribadi saja mintakan pendapat, saran dan sebagainya masukan. Apalagi urusan orang banyak yang semestinya orang lain pun juga berhak untuk menentukan pilihan-pilihan, memberikan saran dan juga memberikan masukan. Nah ini. Nah pentingnya ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ya mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita tentang bagaimana memahami dan mengikuti organisasi. Disitulah. Jadi organisasi adalah kelompok dari orang per orang yang sudah diikat. Kemudian ikatan dari orang per orang itu untuk menentukan langkah, sikap, visi dan misi suatu organisasi. Dan itu tidak bisa diambil sikap oleh pribadi-pribadi, tetapi perkumpulan pribadi yang memang menentukan sikap perilaku sebagaimana visi dan misi organisasi. Tidak bisa lepas dari musyawarah. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah pada perkara atau sesuatu. Wa amruhum, dan terhadap masalahmu, perkaramu, syura, bermusyawarah bainahum, di antara mereka, di antara kaum. Jadi artinya ini tidak hanya sesuatu yang berjalan kebiasaan saja di kita, tetapi kebiasaan itu memang berdasar dari perintah Allah dan menjadi sebuah konsep kebenaran cara-cara berorganisasi yang baik. Santri yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup, mungkin sampai di sini kita coba baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Inna Allah Rasulullah Ta'ala Muhammadur Rasulullah iku amara wis perintah sapa Allah Rasulahu ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam
minggu sabti bang Rasulullah Wa ma'adzalika lan sertane mengkono-mengkono lam yakun afdhana minhu umira ya nggih sallallahu alaihi wasallam di jami'i umuri dalam sasabeane pira-pira perkara hatta hawa ijal baiti hingga pira-pira kebutuhan umat. Ya. Ini ada rumusan yang kadang-kadang banyak yang enggak ngeh tentang harokat terkait dengan selawat kepada Rasulullah. Ini rumusannya. Sallallahu karola nanti wasallama, gitu ya. Sallallahu alaihi wasallama. Kalau sholli nanti wasallim, gitu. Kadang-kadang orang nggak tahu harokatnya kan Allahumma sholli wasallim. Sallallahu alaihi wasallim atau salam wasallama diteni ya. Kalau sholla harokatnya fathah lam itu nanti kalau ada belakang wawu atof kemudian ada kalimat ada tulisan sin lam mim dibaca wasallama. Kalau sholli wasallim sallallahu alaihi wasallama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wasallim alaihi. Itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita. Berikan keberkahan ilmu, keberkahan hidup, dan juga keberkahan untuk pesantren kita. Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam proses pembangunan gedung pesantren mahasiswi. Mari kita bersolat kepada Rasulullah, semoga barokahnya sholawat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan, keberkahan dalam kita punya hajat. Pesantren Al-Fatah mengupayakan pembangunan lewat pembangunan gedung pesantren untuk putri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman 'ala sayyidina Muhammadil ladzi tanhallu bil 'uqdah wa tanfariju bil kurabat bil hawaij wa tunabir ra'i wa khazil khadim tasallaqa mamu jal karim wa 'ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhad wa nafatin bi kulli ma'anak. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman 'ala sayyidina Muhammadil ladzi tanhallu bil 'uqdah وتنفرج بالقرب الضاب الحوائج وطلب الرغائب وغسل الخاتم واتصل غمامه به الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بدت كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل العقد وتنفرج بالقرب الضاب الحوائج وتنال الرغائب وغسل الخاتم واتصل غمامه به الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس مدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوادث بالرحيم
وخذ وأنت سلام الكريم وعلى صحبه في كل المحد ونسلم بكل معلوم منك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي نحل من عقله وداوم فرج بالقرب الحاجات الرغائب وخذ الخادم تصل أمامه وجل الكريم وعلى صحبه في كل المحد ونسلم بكل معلوم منك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي نحل من عقله ودم فرج بالكرة وتضى بالحواجة بالرعي وأقسم تصل الأمام الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ذكر معلومك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي نحل من عقله ودم فرج بالكرة وتضى بالحواجة وتضى بالرعي وأقسم تصل الأمام الكريم وعلى آله وصحبه في كل محدود بكل معلوم لك لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين هدانا الله إياكم والعافية منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته